Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara fitnah yang besar bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Bahkan ia adalah fitnah yang paling besar, yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuasa kepada kalian wahai manusia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat, memperhatikan kepada apa yang kalian lakukan semasa kalian di dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh karena itu, takutlah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal mula bencana, awal mula fitnah kaum Bani Israel ditimbulkan oleh seorang wanita. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya dunia itu menipu dengan segala keindahannya, menipu dengan manisnya, fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengkhususkan fitnah wanita di antara fitnah-fitnah dunia atau fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita ini sangatlah berbahaya, sangatlah berat bagi seorang laki-laki. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin bahwasanya pembunuhan yang terjadi atau pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini dikarenakan siapa? Dikarenakan seorang wanita. Kita juga tahu bahwasanya untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dibunuh oleh seorang siapa? Seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut diiming-imingi wanita yang sangat cantik. Akhirnya untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam terbunuhlah. Dan hal ini sangatlah mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mungkin kita sangat mengenali hadisnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa
yang hijrahnya dikarenakan dunia, yusibuha yang diingininya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Kaum muslimin, lihatlah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya sesuatu hal yang dapat mengubah niat seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita. Di sini ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung mampu dipengaruhi oleh seorang wanita, yaitu ibadah hijrahnya para sahabat. Dan fitnah wanita atau besar dan sangat berbahayanya fitnah wanita ini juga ditandai dalam penyebutannya yang pertama kali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sungguh telah diperindah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat-syahwat, minan nisa, pada perempuan-perempuan, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang sangat banyak, minadz zahabi wal fiddah, dari jenis emas ataupun perak, wal an'am wal harf, dari binatang ternak ataupun sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah wanita atau fitnah-fitnah yang sangat berbahaya, fitnah yang dijadikan indah pada pandangan manusia adalah yang pertama kali Allah sebutkan adalah wanita. Ini menunjukkan besarnya, dahsyatnya fitnah wanita bagi kaum laki-laki. Dan Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir rahimani wa rahimakumullah, beliau mengomentari ayat ini, fabada Allahu bin nisa fa inna fitnata bihinna asyad. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan fitnah wanita karena fitnah yang disebabkannya sangatlah berbahaya bagi kaum laki-laki. Fitnah wanita, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat, bahkan lebih berat dari fitnah harta benda, fitnah kendaraan, fitnah jabatan. Mungkin di antara kita bisa lolos dari ujian yang namanya harta, jabatan, kendaraan mewah, akan tetapi ketika kita disodorkan dengan yang namanya fitnah wanita, belum tentu kita bisa lulus dari yang namanya fitnah wanita. Terlebih lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kita bahwasanya kaum laki-laki, kaum rijal itu lemah di hadapan para wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna ya ma'syaran nisa." Tidaklah aku pernah melihat seorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, adhhaba li lubir rajulil hazim. Dia mampu menghilangkan, dia mampu menggoyangkan seorang lelaki yang sangat teguh, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min ihdakunna ya ma'syaran nisa, selain dari kalian wahai para wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah dijadikan manusia itu bersifat lemah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud lemah di sini adalah lelaki lemah di hadapan para wanita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, fitnah wanita akan semakin berbahaya, akan semakin dahsyat apabila syaitan telah menjadikan atau membumbui para wanita sebagai jerat untuk menjerumuskan kaum laki-laki atau untuk menyesatkan kaum laki-laki ke jurang api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila ia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan memperindahnya di pandangan para lelaki. Hal ini menunjukkan kita atau fitnah wanita lebih besar dari fitnah-fitnah lainnya, fitnah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, senantiasa
kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah wanita atau dahsyatnya fitnah wanita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wa astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dahsyatnya atau beratnya fitnah wanita bagi kaum laki-laki, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat, agar kita bisa selamat dari yang namanya fitnah wanita? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah akan tumbuh darinya rasa muraqabah, musyahadah, rasa disaksikan, rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pergerakannya ketika di dunia. Oleh karena itu ketika dia sendirian, baik sendirian ataupun ketika sunyi, dia tidak akan mampu, dia tidak akan mau berbuat maksiat, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihatnya ketika dia berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana kisah yang kita pahami, yang sudah masyhur di kaum muslimin, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau diuji oleh seorang wanita yang sangat cantik, mempunyai jabatan kedudukan yang sangat tinggi. Akan tetapi Nabi Yusuf bisa lulus dari ujian tersebut karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menundukkan pandangan kita di hadapan para wanita, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kullil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, mukmin laki-laki, yaghuddu absarahum, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sesungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian di akhir ayatnya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan kembalilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum mukminin. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin, agar kita terhindar dari namanya fitnah wanita adalah bagi laki-laki yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaknya menikah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka kalian menikahlah. Faman lam yastati, apabila kalian tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi bis-shaum, maka kalian hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sungguhnya puasa akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung para lelaki dari namanya fitnah wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa puasa bisa dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tameng agar kita terhindar dari yang namanya fitnah wanita. Karena dengan berpuasa kita sedikit makan, dari sedikit makan maka akan lemahlah syahwatnya. Semakin lemah syahwatnya, semakin lemah syahwat, maka dia akan sedikit untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, agar kita terhindar dari namanya fitnah wanita adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
terhindar, agar kita diselamatkan dari yang namanya fitnah wanita, fitnah yang mana kaum laki-laki sangat banyak terjerumus di dalamnya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al fi dinina musibah wa la taj'al musibatana fi dina ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقيموا الصلاة.